Terima kasih Anda masih di Rosi. Pembangunan versus menjaga lingkungan, apakah memang harus selalu dibenturkan? Saya masih bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Abdallah. Gus Ulil, em, kalau memang Anda setuju bahwa ini adalah banyak manfaatnya ke masyarakat, tapi selama ini yang terjadi adalah hanya elit semata, oligarki. Tidak pernah ada contoh nyata konkret bahwa itu memang menaikkan harkat hidup kesejahteraan masyarakat. Morowali contohnya yang sudah membangun pabrik di sana. Kalau kita lihat data Bappenas sama sekali tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi yang sejahtera itu masyarakat di mana dibangun hilirisasi nikel atau justru oligarkinya yang makin kaya. Nah, ini memang problem oligarki ini memang masalah yang perlu dibicarakan juga ya. Tetapi gini, saya setuju bahwa tambang-tambang selama ini itu dikuasai oleh pihak-pihak yang serakah. Ya. Anda setuju itu ya? Saya setuju itu harus diatasi itu. Jadi, nah makanya bagi saya, menurut saya kebijakan pemerintah untuk membuka konsesi kepada ormas, kepada pelaku-pelaku baru yang di luar oligarki, menurut saya itu penting. Itu meskipun banyak juga yang mencemaskan sesungguhnya ini hanya proksi. Ya. Kemudian ormas, misalnya katakan PBNU, akan juga mensubkontrakkan kepada mereka yang sudah berpengalaman untuk eksplorasi tambang. Itu warning yang bagus ya. Tetapi menurut saya tetap kebijakan itu penting. Membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemain-pemain baru. Selama ini kita ngeluh bahwa yang berkuasa oligarki. Begitu ada kebijakan untuk mengedres ini, kita sinis lagi. Terus gimana? Terus mau apa? Kalau tujuannya adalah tidak nambang sama sekali, no, saya nggak setuju ini. Ini bukan mazhab yang saya ikuti. Ya, Mas Iqbal boleh mengikuti mazhab itu, bagus karena ini juga saya mengapresiasi teman-teman seperti Greenpeace itu kan untuk mengingatkan kita ya. Tapi menurut saya kalau dipakai sebagai kebijakan publik, menurut saya itu nggak reasonable. Oke, harus masih bisa tambang, ya. Tidak boleh tambang lagi. Kita ada, lagi-lagi saya kembalikan bahwa kita ada pada situasi dan hari yang berbeda hari ini. Bahwa sorry tapi saya ingin ini saya tanyakan. Jadi ketika kita dulu misalnya di zaman Pak Jokowi mengatakan hilirisasi nikel dan kita semua memang merasa bahwa ya betul kita harus jadi negara industri, tapi sekarang kemudian kita tahu bahwa itu sesuatu yang wah agak bahaya juga buat kelestarian alam. Apakah memang kemudian itu harus dihapus sama sekali atau Anda punya jalan tengah di mana kita juga harus menjadi negara industri tapi juga tidak melupakan tentang ekosistem lingkungan hidup? Kalau kita berbasis industri ekstraktif, yang tadi kutukan sumber daya alam, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, itu sudah dibuktikan mereka indeks pembangunan manusianya rendah. Artinya mereka tidak punya akses atau sulit akses terhadap pendidikan, sulit akses terhadap pasar ekonominya, sulit akses terhadap kesehatan. Sehingga masyarakat menjadi miskin, bodoh, dan kemudian mereka tidak susah untuk mensejahterakan dirinya. Itu yang terjadi. Harusnya yang difikirkan pemerintah adalah bergeser dari industri ekstraktif seperti hilirisasi ini, bergeser ke industri manufaktur yang daya ungkit ekonominya jauh lebih besar, gitu ya. Bayangkan kalau kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di Wawoni, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, beban ekonomi masyarakat menjadi lebih besar. Kompas bahkan pernah menulis bahwa ketika terjadi krisis iklim, biaya kesehatan yang kita tanggung itu 2 kali lipat lebih besar, bahkan bisa sampai 3 kali. Artinya beban rumah tangga akan lebih besar ekonominya. Nah, kalau gitu saya ingin bertanya pada Anda, kalau begitu buat Anda sendiri untuk GAK itu harus dicabut? Harus, karena secara aturan tidak ada, itu hanya untuk sementara saja. Harus dicabut. Kalau harus dicabut, kenapa? Kalau pemerintah mau, BUMN mau, PT GAK atau ANTA mau, gugat MK, gugat ke MK, gugat pemerintah. Tapi kenapa kemudian PT GAK tidak melakukan itu? Nggak berani sama MK.